Oke, selain Radap Rahayu, ada tari baksa. Tari baksa ini ada jenis-jenisnya, yaitu tari baksa kembang, baksa lilin, baksa dadap, baksa panah. Terus juga ada tari topeng Banjar. Terus juga ada tari kuda gepang, dan ada juga jenis-jenis tarian japin seperti tari japin tegam, japin kuala, japin rantauan, dan masih banyak lagi. Di tari Banjar itu ada beberapa gerakan khas. Yang pertama itu ada step 2 atau langkah 2, terus itu ada langkah 4, langkah 5, lalu ada gerakan japin, terus juga ada yang namanya sisit, ada juga yang namanya bulak bahu, ada juga yang namanya susun sirih atau dikenal juga dengan double step. Nah, untuk jelasnya gerakannya gimana bisa dicek di YouTube UKM Arteria yang judulnya Bengkel Seni Tari. Jelas ada perbedaannya kan antara tari Banjar dengan tari daerah lain, karena tiap daerah itu pasti punya keunikannya masing-masing. Nah, di sini tari Banjar itu punya ciri khas. Yang pertama itu pastinya bisa dilihat dari gerakannya. Seperti yang udah dijelaskan tadi, ada beberapa gerak dasar tari Banjar. Lalu yang kedua bisa dilihat dari visualisasi penari ataupun tariannya. Jadi bisa dilihat dari busana ataupun aksesoris ataupun properti yang digunakan. Ini busana tari Banjar itu biasanya menggunakan warna-warna yang terang atau mencolok seperti merah, hijau, kuning, atau biru. Kemudian aksesoris yang digunakan, ciri khasnya itu ada kembang juntai, ada mahkota gunungan, dan kalau di tari baksa itu ada halilintar. Lalu untuk aksesoris tadi sudah, lalu properti, biasanya tari Banjar juga menggunakan properti seperti bokor bunga ataupun kuda gepang. Kalau untuk menyambut tamu besar atau tamu kehormatan di tari Banjar itu utamanya ada dua yang sering ditampilkan, yaitu ada tari baksa kembang dan tari Radap Rahayu. Selain radap, yang sering ditampilkan di acara itu untuk tari klasiknya ada tari baksa kembang tadi, terus juga tari japin lumayan sering juga ditampilkan. Dan kalau di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, kebanyakan orang-orang lebih sering menampilkan tari kreasi. Jadi tari kreasi itu sendiri adalah penataan baru dari tari tradisional yang ditata masih dengan berdasarkan isu atau tradisi dari budaya, tapi dikemas dalam sesuatu yang lebih baru atau lebih modern. Nah, untuk contoh-contohnya, tari kreasi ini biasanya disesuaikan dengan gerakan dasar japin tadi. Tarian khusus yang untuk menutup sebuah acara, tapi kalau di acara-acara biasanya kebanyakan orang menggunakan tari kreasi, jadi tari garapan baru sendiri. Karena tari radap ini termasuk ke jenis tari klasik, di mana tari klasik ini sendiri sudah punya pakem atau aturan sendiri. Kalau dari sejarahnya, tari radap ini menggambarkan para bidadari yang turun dari kayangan atau langit untuk memberikan keselamatan. Makanya dari situ penarinya adalah perempuan. Tarian Banjar yang pernah diperkenalkan itu sebenarnya aku kurang tahu banyak, cuma aku ada dapat satu info dari salah satu orang Banjar. Katanya tarian yang pernah ditampilkan itu ada tari japin rantauan. Katanya pernah ditampilkan oleh sanggar tari di Belanda. Untuk menggarap sebuah tarian, ini kalau dari versi aku itu ada 4 langkah. Yang pertama itu menentukan isu, tema, dan konsep tarian. Menentukan isu, tema, dan konsep ini penting untuk bisa menentukan jumlah penari, properti, iringan, dan busana. Lalu selanjutnya ada langkah kedua, 3, dan 4 yang versi aku juga ini bisa dilakukan beriringan. Jadi ada yang kedua itu mengumpulkan referensi, yang ketiga ada eksplorasi gerak, lalu yang keempat adalah menyiapkan iringan dan unsur pendukung lainnya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, langkah-langkah
di kesempatan kali ini. Untuk kalian yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan lagi next time. Sedikit disclaimer.